Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Sehat? Puji Tuhan ya kakak-kakak ya. Ya benar ya. Kakak Roto sehat? Sehat sekali kak. Kakak Kris sehat? Sehat. Coba lihat senyum kakak Roto, kakak Kris, kakak Tresia. Kami semua harap adik-adik juga di rumah bersuka cita karena sebentar lagi kita mau apa kakak? Kita mau ibadah. Kita mau ibadah Sekolah minggu adik-adik. Iya. Nah adik-adik sudah siap? Ayo, apa yang harus disiapkan kakak Kris? Harus disiapkan Alkitabnya. Kitabnya, apalagi yo adik-adik? Ceria. Hidup ceria. Jangan lupa juga uang persembahannya dan hatinya buat kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik biar kita semangat ya kakak-kakak. Kita bangkit berdiri yuk. Berdiri kayak kakak-kakak ini sekarang. Ayo yang di rumah. Sudah berdiri? Sekarang buka kidung cerianya. Kita bernyanyi dari kidung ceria nomor 25. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Sudah semangat? Kakak Roto sudah semangat? Sudah sih kak, tapi masih kurang nih. Masih kurang adik-adik kakak Kris? Kurang semangat tuh, ada yang belum semangat tuh adik-adiknya. Oh ternyata kata kakak Roto dan kakak Kris, adik-adik belum semangat. Apa benar ya? Ayo sekarang untuk membuat kita semua lebih semangat, adik-adik di rumah semangat, masih tetap posisi berdiri ya. Ayo kita angkat lagi pujian, kita bernyanyi dari kidung ceria berapa kakak-kakak? 154. Ayo buka dulu adik-adik, kidung ceria 154. Kita nyanyikan lagunya Aku Bersuka Cita. Sambil gerak-gerak ya. Ketika dikatakan
bukan 2 kali adik-adik. Nah sekarang tiba saatnya untuk kita mau berdoa. Jadi adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau awali ibadah kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang sudah kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau sudah memberikan waktu bagi kami, anak-anak-Mu, untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Serta di dalamnya kami juga mau belajar akan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Ajari kami Tuhan supaya kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan selanjutnya kami mampu untuk melakukan apa yang akan Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kakak layan, roh tua yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati semua adik-adik lain yang akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, sudah duduk semua, duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan diri kita, pendengaran kita bernyanyi dari Kidung Ceria, baca kitab suci, doa tiap hari. Masih ingat kan adik-adik? Yuk kita nyanyikan yuk. membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan Alkitab kita persiapkan hati kita dan juga pikiran kita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang sudah boleh kami mulai. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami, urapi hati kami, urapi pendengaran kami, agar kami boleh mendengar dan memahami firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak layan kami kepada kami. Tuhan Yesus, kakak layan kami juga yang akan bercerita tentang firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dia, agar apa yang disampaikannya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita sama-sama ya adik-adik. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari Kitab Ulangan 4, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Adik-adik masih ingat kan Kitab Ulangan di mana? Ya, benar sekali, Kitab Ulangan ada di Perjanjian Lama. Sudah dapat Kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan ke-13. Yuk adik-adik, kita baca sama-sama ya. Ulangan 4. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang-orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan,
supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Nah adik-adik, itu tadi bacaan Alkitab untuk kita, yaitu dari kitab Ulangan 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-13. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini memberikan tema renungan untuk kita, atau judul renungan untuk kita adalah mengamalkan perintah Allah dengan cara taat dan setia. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau ajak dulu ya adik-adik untuk kita sama-sama menyaksikan video berikut. Mama, belikan HP lah karena pelajaran sekarang harus online. Padahal saya kan gak punya HP. Mama belikan ya. Pakai HP mama saja belajarnya nak. Jadi gak perlu beli HP. Lagian kamu kan masih kecil dan belum bisa membedakan mana yang baik atau tidak. Oke deh Ma, gak apa-apa. Tapi sekarang Jenny mau belajar. Banyak tugas sekolah yang mau dikerjakan Mama. Oh, ya sudah, silakan pakai HP mama ya. Tapi ingat ya, gunakan gadget dengan baik ya nak. Kamu harus menggunakan untuk keperluan sekolah saja, bukan bermain game atau TikTok atau buka-buka YouTube.
Ingat loh, Tuhan Yesus memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan, sebab mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi gunakanlah gadgetmu dengan baik dan benar. Kerjakan tugas-tugasmu. Oke? Hai teacher, apa kabar? Puji Tuhan, baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, baik juga Bu. Oh ya Bu, mengapa Jenny tidak pernah kumpul tugas ya? Dan sekarang ada tugas ulangan harian, ada tugas-tugas yang lain. Terus saya WA Ibu gak pernah balas. Apa ya kendala anak Ibu sehingga mengikuti pelajaran tidak pernah? Apa teacher? Selama ini saya jarang pegang HP dan paling sering anak saya yang menggunakan. Katanya banyak tugasnya. Dari pagi sampai siang dia pegang HP saya terus. Ternyata tidak pernah kumpul tugas. Alah. Ya ampun, bagaimana sih Jenny ini ya? Saya sudah dibohonginya teacher. Ya udah Bu, syukurlah kita ketemu. Ingatkan saja Jenny ya Bu, supaya tidak diulangi lagi ya Bu. Saya pun bingung kok Ibu gak pernah balas WA saya ya. Terima kasih ya teacher, sudah mengingatkan anak saya, yaitu memberitahukan kepada saya. Nanti saya akan ingatkan Jenny ya teacher, supaya dia kumpul tugas terus, sehingga dia tidak bermain gadget. Oke lah teacher, saya pulang dulu. Nah, adik-adik sudah melihat kan videonya? Kira-kira waktu tadi adik-adik melihat videonya, apa yang adik-adik dapat? Ada siapa di dalam video itu adik-adik? Ayo, kalau adik-adik menonton dengan serius, dengan konsentrasi, pasti adik-adik ingat kan? Ada siapa adik-adik? Ya, betul sekali. Ada Jenny, ada mamanya Jenny, dan juga ada gurunya Jenny. Dan juga kata mama Jenny, ada Tuhan Yesus yang selalu melihat apa saja yang kita lakukan. Adik-adik setelah mendengarkan ceritanya, setelah menonton, melihat, menurut adik-adik bagaimana sikap Jenny? Dia patuh nggak? Dia nurut nggak adik-adik? Dia taat nggak sama mamanya? Nah, kira-kira apa ya yang akan dilakukan mama sama Jenny? Nah, adik-adik, daripada ngomong sendiri, yuk adik-adik tulis di komentar ya, nanti kakak baca loh. Iya, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, video tadi merupakan contoh daripada firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Dari mana tadi bacaan kita? Iya, dari kitab Ulangan 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kitab Ulangan siapa yang tulis adik-adik? Ya, benar sekali, Musa. Musa ini adik-adik adalah seorang yang sangat taat dengan Allah. Bapaknya Musa ini adalah Amram dan ibunya adalah Yokebed. Ya, nah adik-adik, kitab Ulangan 4 ini terlebih khusus pada hari ini kita dengarkan kembali tentang perjalanan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel ketika mereka boleh keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Adik-adik, bukan hal yang sangat mudah ya, bukan hal yang gampang ya adik-adik. Waktu mereka boleh keluar dari tanah Mesir,
Tapi mereka mengalami banyak sekali kesulitan, mengalami banyak sekali kesusahan, penderitaan, sampai mereka bisa keluar dari sana, dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Mereka keluar menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi mereka. Tetapi untuk mencapai tanah itu, tanah perjanjian yang sudah disiapkan Allah itu juga bukan sebentar adik-adik. Tapi sekitar berapa tahun? Ya, sekitar 40 tahun adik-adik. Sehingga selama mereka di perjalanan, generasi pertama, nenek-nenek, bapak-bapak, kakek-kakek, sudah banyak yang meninggal adik-adik. Jadi yang tertinggal itu kebanyakan adalah generasi kedua atau anak-anak mereka yang lahir ketika mereka melakukan perjalanan. Mereka masih di gurun pasir adik-adik, mereka belum sampai. Nah adik-adik, anak-anak mereka ini yang disebutkan dengan generasi kedua atau juga disebutkan Tuhan generasi emas, mereka tidak tahu adik-adik, mereka juga tidak melihat apa yang dialami oleh nenek moyang mereka, apa yang dialami oleh orang tua mereka waktu mereka ada di tanah perbudakan. Bagaimana usaha mereka sehingga mereka boleh keluar dari sana. Mereka juga tidak tahu peraturan, hukum, aturan apa saja yang diberikan Tuhan kepada bangsa mereka. Karena sudah sangat lama sekali adik-adik, perjalanan mereka sangat panjang sekali. Nah, oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus melalui perantaraannya Musa mau mengingatkan mereka kembali. Karena adik-adik tahu kan, kalau Tuhan Yesus itu tidak mengizinkan Musa untuk memasuki tanah Kanaan. Dia hanya boleh melihat, kan adik-adik? Masih ingat kan ceritanya? Nah, jadi adik-adik, yang disampaikan Musa pada bacaan ini disebutkan juga sebagai kata-kata perpisahan untuk bangsa Israel, untuk generasi kedua itu. Musa mengingatkan mereka kembali tentang hukum Tuhan, hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan, supaya pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Adik-adik, ayo, siapa nih yang masih ingat 10 firman Tuhan? Ayo, masih ingat kan? Nah, adik-adik, dalam Alkitab hukum Tuhan atau 10 firman Tuhan itu tertulis 2 kali. Ada di Keluaran dan juga ada di Ulangan. Bagi adik-adik yang sudah mulai lupa, yuk adik-adik dibaca ya kitabnya, biar ingat lagi ya. Nah, jadi adik-adik, Musa kembali mengingatkan bangsa Israel, yaitu generasi kedua, karena mereka tadi dikatakan mereka tidak langsung tahu, mereka juga tidak berhadapan dengan proses yang dialami oleh generasi pertama, yaitu orang tuanya ataupun neneknya, tentang apa yang mereka alami di tanah perbudakan sehingga mereka boleh keluar dari sana menuju tanah Kanaan. Karena Tuhan mau ketika mereka masuk di tanah Kanaan, mereka hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Mereka hidup sesuai dengan aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan buat. Supaya apa? Supaya mereka hidupnya diberkati Tuhan, mereka tidak dibinasakan Tuhan seperti nenek-nenek moyang mereka yang generasi pertama. Untuk itulah Tuhan mengutus kembali Musa untuk menyampaikan kembali hukum, aturan-aturan yang sudah Tuhan sampaikan kepada mereka, disampaikan kembali kepada anak-anak mereka, supaya ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka melakukan seperti yang Tuhan mau, seperti peraturan, hukum-hukum yang sudah Tuhan buat. Nah, adik-adik, jika bangsa Israel pada saat itu, yaitu generasi kedua, diingatkan Tuhan melalui Musa tentang hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, lalu bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan adik-adik? Ya, kita juga adik-adik. Kita juga hidup mempunyai aturan. Ya kan? Adik-adik di rumah pasti punya aturan kan? Kalau mau makan harus seperti apa? Mau tidur harus seperti apa? Adik-adik kalau mau tidur, mama papa bilang harus berdoa nggak? Pasti. Sebelum dan setelah bangun pasti orang tua mengajarkan untuk kita selalu berdoa mengucap syukur. Itu adik-adik termasuk juga peraturan yang dibuat oleh orang tua kita. Nah, adik-adik taat nggak? Tadi di video itu, menurut adik-adik bagaimana sikapnya? Pantas nggak adik-adik tiru? Baik nggak adik-adik contoh? Nah, silakan adik-adik jawab ya. Dan selain di rumah, adik-adik juga tentunya di sekolah juga punya peraturan. Apalagi sekarang kita sedang belum bisa tatap muka. Nah, pasti banyak sekali peraturan yang harus adik-adik turuti kan? Adik-adik belajarnya lewat online. Bapak ibu guru memberikan soalnya pada saat adik-adik mengerjakan, tidak ada yang melihat adik-adik. Bapak ibu gurunya memberikan aturan tidak boleh menyontek, tidak boleh membuka buku. Adik-adik melakukan seperti itu enggak? Hanya adik-adik dan juga Tuhan yang tahu. Tetapi jika Tuhan dan jika orang tua atau guru kita membuat peraturan untuk kita, itu bukan karena mereka membenci kita, tapi karena mereka menyayangi kita dan ingin supaya hidup kita lebih baik. Ya kan adik-adik? Nah, selain kita harus mengikuti aturan Tuhan Yesus, aturan orang tua, aturan guru, kira-kira aturan apa lagi adik-adik yang harus diikuti? Nah, sekarang ini di zaman kita ini, di situasi kita ini, ada kan adik-adik prokes atau apa itu ya prokes ya? Protokol kesehatan ya? Iya. Prokes mengharuskan kita untuk apa? Kita memakai masker. Maaf ya adik-adik, aku nggak pakai masker. Dan juga kita harus mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Apalagi adik-adik, menjaga jarak. Apalagi adik-adik, kita harus mengurangi bertemu dengan orang-orang di keramaian, ya kan adik-adik? Nah, peraturan-peraturan itu dibuat untuk kita patuhi, untuk kita taati, supaya kita memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ya kan? Tadi dikatakan Tuhan Yesus mengutus Musa kembali untuk mengingatkan kembali orang Israel generasi kedua tentang hukum-hukum, tentang aturan-aturan yang sudah Tuhan buat, supaya ketika mereka sampai di Kanaan, mereka hidup baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya mereka tidak dibinasakan. Sama juga dengan adik-adik, di rumah ada aturan, di sekolah ada aturan, di dalam bermasyarakat juga ada aturan. Terlebih-lebih nih kalau adik-adik punya cita-cita, misalnya adik-adik mau jadi apa yuk? Mau jadi penyanyi nih. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau jadi penyanyi, pastikan adik-adik mulai dari sekarang sudah mempersiapkan diri. Latihan itu punya jadwal kan? Di dalam jadwal itu pasti ada aturannya kan? Misalnya nih, siapa ya? Si Venita. Kita latihan ya hari Kamis jam 2 sampai jam 4. Nah, itu termasuk peraturan yang mengatur kita supaya hidup disiplin. Ya kan adik-adik? Karena seperti firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita harus mengamalkan perintah Tuhan dengan cara setia, dengan cara taat, dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ada yang dibuat untuk kita patuhi. Ya kan adik-adik? Adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini boleh adik-adik pahami dan adik-adik juga boleh melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan dan juga yang seturut dengan kehendak orang tua, bapak ibu guru dan juga di masyarakat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari adik-adik kita aminkan firman Tuhan tersebut dengan kita memuji Tuhan dari mana Kak?
Kidung Ceria nomor 267. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua ya adik-adik. Tiba waktunya sekarang kita untuk mengumpulkan persembahan. Yang tadi uang persembahannya sudah adik-adik siapkan, kita akan masukkan ke dalam amplop persembahan yang bertuliskan IMPA. Nanti adik-adik serahkan sama mama papa ya. Nah, sudah siap? Sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217. Lagunya Beri Padanya. Beri padanya dengan tangan kanan ya adik-adik. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini senantiasa menjadikan kami anak-anak yang mau mengamalkan firman-Mu, yang mau taat, yang mau mematuhi firman-Mu, dan juga mematuhi aturan-aturan yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka saat ini Tuhan, karena kami saat ini masih ada dalam ibadah online. Biarlah Tuhan teman-teman kami semuanya masih rajin dan masih tergerak hatinya untuk mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara kami yang jauh maupun yang dekat daripada kami. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, kehidupan orang tua kami, kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, menjauhkan kami dari sakit penyakit, dan senantiasa Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan juga umur panjang. Tuhan Yesus, gereja kami, gereja GPIB, kami juga serahkan kepadamu Tuhan Yesus, terlebih khusus
GPI Ibu Kota Baru dengan pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan yang dilakukan mulai dari Ibu Pendeta sampai kepada semua yang ikut mengambil alih dalam pelayanan, kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati agar itu semua boleh semakin menjadi nyata dalam pelayanan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kakak pelayan kami juga Tuhan, apapun pergumulan mereka, dalam situasi apapun mereka saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka bersama dengan keluarga, anak, orang tua, saudara-saudara mereka dimanapun mereka berada Tuhan, agar kiranya senantiasa Tuhan memberkati, agar kesulitan-kesulitan yang atau pergumulan-pergumulan yang sedang ada pada kakak layan kami ini tidak membuat mereka surut untuk senantiasa bersemangat melayani-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan, kami sangat menyadari bahwa persembahan kami ini sangat jauh dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Namun kami memohonnya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami berikan dan memberkati orang-orang yang mengelolanya agar senantiasa berguna untuk pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa memohon kepada-Mu. Ampunlah dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berpesan untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk kakak layan. Yuk adik-adik, kita selalu taat, selalu setia untuk melakukan, mengamalkan aturan-aturan yang sudah ada yang dibuat untuk kita ikuti. Karena aturan itu dibuat adalah untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih adik-adik. Adik-adik yang Tuhan kasihi, sekarang kita akan menutup ibadah kita ya. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri semua yuk. Nah, sekarang kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 269 baitnya yang pertama. Sikap berdoa, kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah tiba di penutupan Tuhan. Ibadah kami ini juga di mana tadi di dalamnya Tuhan kami sudah bernyanyi, berdoa, dan juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan firman-Mu yang sudah boleh kami dengar tadi, kiranya boleh menjadi pedoman kami anak-anak-Mu untuk kami boleh menjalani kehidupan kami satu minggu ke depan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami agar pada minggu berikutnya kami boleh kembali untuk mengikuti ibadah kami ini walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan adik layan kami, kehidupan kakak layan kami, dan juga orang tua dan keluarga kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kakak-kakak layan tidak lupa menyampaikan pesan buat adik-adik supaya adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sukacita. Sampai jumpa di pada minggu depan. Selamat